Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, dengan Ibu Restuti Wijayanti dari SMP Nasional, Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 7, yaitu teks cerita fantasi. Di dalam teks cerita fantasi ada KD, juga ada tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya adalah 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Titik 4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.3, menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca secara lisan. Dan 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah dapat memahami pengertian teks narasi, mengidentifikasi ciri-ciri teks narasi, mengidentifikasi karakteristik unsur-unsur teks narasi, dan memahami struktur teks narasi. Anak-anakku, sebelum Ibu memasuki kepada pembahasan selanjutnya, apakah kalian pernah membaca cerita fantasi? Tentu pernah, bukan? Kalian tidak akan asing lagi dengan cerita Harry Potter, kemudian film Superman, dan sebagainya. Lalu, apa yang dinamakan dengan cerita fantasi? Cerita fantasi adalah karangan atau tulisan untuk menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa khayalan dan imajinasi. Atau cerita fantasi ini adalah cerita yang betul-betul khayalan dan tidak ada di dalam dunia nyata. Selain pengertian, ada pula ciri-ciri. Yang pertama, bersifat fiksi, memiliki ciri khas fiktif, ilusi, dan khayalan. Cerita fiksi ini betul-betul cerita yang penuh dengan khayalan yang tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Bila di dunia nyata tidak mungkin dilakukan. Misalnya ada manusia bisa terbang. Manusia bisa menghancurkan batu dengan tangan dan memiliki kekuatan supranatural. Ciri yang ketiga adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa yang dipakai kebanyakan sangat ekspresif dan tidak baku, tidak menggunakan bahasa formal. Mengapa kalian jika membaca cerita fantasi atau bahkan menonton film fantasi betah berlama-lama? Karena salah satunya adalah menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang mudah dipahami. Kemudian teks yang keempat, tokohnya unik, yaitu mempunyai keahlian. Keunikan tokoh dalam fantasi biasanya memiliki ciri-ciri aneh dan tak masuk akal di kehidupan nyata. Contohnya, Superman yang bisa mengangkut beban ribuan kilogram. Film Harry Potter atau cerita Harry Potter yang bisa terbang dengan sapu ajaibnya. Kemudian ada pula struktur, yaitu ada orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar tempat, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Disinilah, di awal cerita inilah pengenalan tokoh, siapa tokohnya, di mana tempatnya, dan sebagainya. Kemudian struktur yang kedua adalah komplikasi, yaitu memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Di sini kalian akan menemukan awal permasalahan. Kemudian permasalahannya akan memuncak dan akhirnya permasalahan itu akan menemukan penyelesaian atau jalan keluar yang dinamakan dengan resolusi.
yaitu jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Kemudian ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang tidak boleh tidak ada di dalam cerita fantasi ini. Ada judul, ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Judul adalah menggambarkan isi teks cerita. Semua cerita pasti ada judulnya. Kemudian tema adalah gagasan pokok yang mendasari cerita. Tentang apa sih cerita ini? Nah, itulah tema. Kemudian tokoh penokohan, cara pengarang dalam menggambarkan karakter. Tokoh itu adalah para pemainnya, sedangkan penokohan adalah karakternya. Pengarang membagi menjadi 3 karakter daripada penokohan, yaitu ada antagonis, yaitu tokoh yang tidak baik atau jahat. Protagonis, tokoh yang baik atau tokoh utama. Kemudian tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah antara tokoh baik dan tokoh jahat. Sedangkan latar adalah tempat terjadinya cerita. Di mana kejadian cerita itu? Waktunya kapan? Bisa pagi, sore, dan sebagainya. Atau suasana yang ada dalam cerita tersebut. Apakah suasana yang bahagia, gembira, bahkan menyeramkan. Kemudian ada alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam cerita yang terbentuk. Alur itu ada 2 jenis, yaitu alur maju, yaitu menceritakan jalan cerita secara urut. Dari awal, kemudian cerita di tengah-tengah cerita, kemudian akhir cerita. Kemudian alur mundur, yaitu menceritakan jalan cerita yang tidak urut. Bisa ceritanya dimulai dari akhir, atau bahkan dari tengah, kemudian ke awal, kembali ke akhir. Sudut pandang, yaitu strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan cerita. Sudut pandang orang pertama, yaitu menceritakan langsung tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Sudut pandang orang ketiga, yaitu menceritakan secara tidak langsung atau orang lain yang biasanya orang tidak terlibat dalam cerita tersebut. Untuk sudut pandang orang pertama, misalnya menggunakan tokoh aku. Kalau sudut pandang orang ketiga, menggunakan nama seseorang di dalam cerita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang akan disampaikan oleh pengarang, pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Biasanya tidak disebutkan secara tertulis, melainkan tersirat. Nah, itu adalah materi yang ada di dalam teks fantasi atau cerita fantasi. Ibu akan memberikan 1 contoh cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna oleh Vanessa Miftah Riani. Di sini kalian bisa melihat ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Itu adalah struktur, bagian-bagian struktur dari cerita fantasi. Biasanya di awal paragraf itu adalah orientasi. Disitulah dikenalkan para tokohnya, tempatnya. Di sini menceritakan bahwa Anika menemukan 3 kotak berwarna, ada ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kemudian ibunya mengatakan bahwa ini bisa menjadi petualangan dan sekaligus kalian akan mendapatkan berlian. Kebetulan Anika itu mempunyai 3 sahabat yang sama-sama menyukai ketiga warna tersebut. Anika menyukai ungu, Tamika biru, dan Cika kuning. Nah, itu adalah bagian orientasi. Sedangkan bagian komplikasinya adalah awal permasalahan sampai dengan puncak permasalahan. Di sini mengatakan bahwa setelah mendapat izin dari ibunya, Anika bersama ketiga temannya ingin memulai petualangannya. Dengan menyatukan ketiga warna kotak itu, tiba-tiba dalam waktu hanya beberapa detik saja mereka sudah berada di sebuah kerajaan. Dan di hadapannya tiba-tiba berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya penuh dengan berlian. Ratu itu mempunyai anak yang bernama Candy. Dan Candy itu sudah tidur selama 2 tahun karena dia menggunakan 3 kalung berlian sekaligus. Dan dia meminta kepada
kepada ketiga anak yang baru datang tadi untuk menyembuhkan. Awalnya Tamika dan Chika tidak mau karena dia ingin bermaksud berpetualang itu untuk bersenang-senang. Tapi kata Anika, mengapa tidak? Kita harus mencoba, kita harus menolong. Dengan menyatukan 3 kotak yang berwarna itu, maka tiba-tiba sang putri Candy itu bangun. Akhirnya Ratu dengan senang hati memeluk ketiganya dan memberikan hadiah yang berupa berlian. Tapi berliannya dimasukkan ke dalam tas yang besar dan mereka tidak kuat untuk membawanya. Sedangkan waktu yang ada hanya tinggal 15 menit lagi. Mereka harus cepat-cepat kembali ke dunia nyata. Akhirnya dengan tergesa-gesa ketiganya masuk ke dunia nyata, tapi setelah itu mereka kecewa. Terutama Tamika dan Chika kecewa karena mereka tidak bisa mengambil atau membawa tas besar yang berisi berlian. Itu adalah komplikasi. Komplikasi itu adalah dari mulai awal permasalahan, puncak, kemudian menghadapi penyelesaian. Kemudian yang terakhir adalah resolusi, bahwa resolusinya di sini mengatakan kenapa kita tidak bisa membawa berlian itu? Tidak apa-apa, tidak bisa membawa berlian. Yang penting kita selamat dan kita bisa menolong orang. Akhirnya ketiga bersahabat itu saling. Anak-anakku sekalian, itulah pembahasan tentang cerita fantasi. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.